berdua, kepada Bapak berdua kami saya persilakan ke podium. Ya. Ini ada sama seperti calon bupati tadi, ya. Ini ada amplop 10 yang Bapak pilih. Pertanyaan ini dari tim Prumus yang dipersiapkan oleh KPU. Masing-masing calon nanti akan mengambil 5 bergantian, ya. Saya persilakan kepada Pak calon nomor 1 untuk mengambil duluan. Silakan Pak. Yang ya, silakan Pak. Silakan, terus Pak bergantian. Yes. Pelan-pelan Pak. Ya, ini nggak ada sisa Pak, ini harus ditanyakan. Ya silakan Mas. Ya masing-masing 5. Ya, nomor 1. Ya, ya. Pak sini. Silakan Pak di depan. Ya. Baik Bapak sekalian, Bapak calon wakil bupati, ini ada 5 amplop yang telah Bapak pilih. Nanti akan saya bacakan calon-calon pertanyaan daripada tim perumus. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak susah-susah amat, ya bisa dijawab dengan lugas oleh kedua Bapak sekalian, ya. Yang saya mulai dari nomor 1 Pak ya, masih disekel Pak Adam. Ya. Siap. Ya. Baik Pak Adam, ini saya akan bacakan. Ya, kalau belum jelas minta diulang bisa, dan nanti setelah saya bacakan Bapak punya waktu 3 menit. Jadi nanti saya kasih tanda ya Pak. Ini bunyi pertanyaan Pak. Pupuk, khususnya pupuk pabrik, sangat penting untuk meningkatkan produksi. Namun seringkali timbul masalah seperti: pertama, datangnya atau sampainya ke petani terlambat. 2, jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan yang diminta. 3, jenis pupuk tidak sesuai dengan yang diminta dan lain-lain. Pertanyaannya, apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Pertanyaan dari Profesor Dr. Irwan Sukri Banua, MSI, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Paham Pak pertanyaannya? Paham. Ya. Terima kasih. Suatu pertanyaan. Sebentar Pak. Ya, nanti nanti kita mulai. Setelah saya kasih tanda, baru Bapak jawab. Ya. Kita mulai dari sekarang. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Suatu pertanyaan yang baik sekali. Sebenarnya pupuk itu tidak langka. Yang buat langka oknum. Insya Allah saya akan terobos segala apapun bentuk resiko demi untuk kepentingan masyarakat. Karena saya tahu pelaku oknum-oknum tersebut. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu Pak? Saya hadiahkan untuk mertua saya. Cukup Pak ya? Cukup? Cukup. Ya. Baiklah. Sekarang saya akan mengambil amplop nomor 2, Pak Sapli. Ini masih di ini ya? Tolong. Pak Sapli, tolong disimak pertanyaan ini ya. Tapi jangan dikasih ke manantu nanti pertanyaannya. Pertanyaannya, salah satu tugas pemerintah daerah adalah mengkondisikan daerahnya agar menjadi daerah yang kondusif bagi investor untuk menanamkan modalnya. Salah satu hal mendasar yang harus dibangun adalah memberikan kepastian dalam property right atau hak kepemilikan.
bagaimana bentuk-bentuk kebijakan Bapak calon wakil bupati yang akan diterapkan jika terpilih untuk memberikan jaminan tentang property right atau hak kepemilikan, terutama kepemilikan tanah di Kabupaten Mesuji. Pertanyaan ini dari Dr. Nairobi SEMSI, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bisa dipahami Pak Sapri? Ya. Kita mulai dari sekarang, waktu 3 menit. Terima kasih. Kebijakan masalah kepastian hak kepemilikan. Ada beberapa investor telah beberapa tahun di sini. Nah, investor tersebut telah memiliki hak guna usaha. Namun hak guna usaha itu jangkanya panjang, 25 sampai 30 tahun. Nah, kami di sini berhubung kami ini wakil bupati. Jadi nggak ada kebijakan-kebijakan kecuali diambil oleh Bapak Bupatinya sendiri. Jadi investor di Mesuji telah beberapa, pertama sawit telah menanamkan modalnya, perkebunan swasta telah banyak. Demikian. Cukup, ya. Tidak diberikan ke menantu Pak ya? Nggak usah. Ya, cukup Pak. Ya, terima kasih. Sekarang untuk pertanyaan ke Pak Adam, masih ada Pak ini pertanyaan ini, ya. Pak Adam, tolong disimak pertanyaan ini cukup panjang, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terkait dengan permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, yaitu buruknya fasilitas jalan yang setiap harinya digunakan untuk lalu lintas warga Mesuji dan para pengguna jalan lainnya. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab fasilitas jalan di Kabupaten Mesuji selalu cepat rusak setelah diperbaiki sekalipun? Lalu langkah strategis apa yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah infrastruktur jalan ini seandainya Bapak terpilih memimpin Kabupaten Mesuji? Pertanyaan dari Dr. Eko. Silakan Pak, 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan infrastruktur jalan, pertama, bistek itu harus disesuaikan dengan kultur tanah. Itu. Rapnya harus betul-betul dilaksanakan dengan baik oleh pihak ketiga. Dan saya status sebagai wakil bupati, tugas saya adalah melihat, mencari bahan untuk menjadi suatu bahan kebijakan bupati sehingga kebijakan itu betul-betul menyentuh dengan potensi. Ini Pak, ya, bukan berebut rezeki. Yang ada ini berebut. Dan insya Allah Pak, mohon maaf, kenapa pembangunan yang ada di Kabupaten Mesuji ini, yang ada Pak ya, yang sudah terlaksana ini tidak sesuai dengan bistek, karena pelakunya oknum semua di Mesuji ini. Maaf yang ngomong, saya berani tunding di dalam ruangan ini kok. Ya, ya artinya Pak, ya, jikalau saya jadi pendamping Ibu Bupati nanti Pak, saya sudah pesan dengan Ibu Bupati, Bu, jikalau media massa, media cetak nanti mereka minta proyek, kita sarankan berhenti jadi media atau kamu jadi pemborong. Pilih antara dua. Kamu mau jadi ulama apa kamu mau jadi juru kampanye? Itu caranya. Kita suportif. Karena Pak, mohon maaf,
yang harus mimpin mesuji ini orang yang bersifat nasionalisme. Karena orang nasionalisme itu imam dari segala bentuk. Imam dari segala agama, imam dari segala suku, imam dari segala budaya. Itu sifat nasionalisme. Kalau kiai masuk gereja ribut. Pendeta masuk juga masjid juga pasti ribut. Tapi kalau sosok seorang nasionalisme, jamin Pak, best to best. Terima kasih. Cukup Pak, masih ada waktu 25 menit, 20 menit detik. Tak hadiahkan dengan masyarakat Pak. Oh. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya untuk Pak Sapri, nanti disimak pertanyaannya Pak. Dipersilakan ketika Bapak nanti menjawab ke audiens, bukan ke saya. Yang akan mendengar itu audiens. Ya. Memang pertanyaan dari saya, tapi lebih ke audiens. Ya. Ya, tolong disimak calon nomor urut 2. Pertanyaannya, pertanian dalam arti luas termasuk perikanan dan peternakan. Namun, perhatian pemerintah terhadap subsektor ini, terutama perikanan dan peternakan, masih rendah. Apa program Bapak jika terpilih jadi wakil bupati agar dapat meningkatkan subsektor ini? Pertanyaan ini dari Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri Banua, MSI, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Silakan Pak Sapri, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pertanian, perikanan, dan peternakan, kami ke depan akan memprioritaskan pertanian dan perikanan, serta peternakan akan kami lanjutkan juga. Apa sebab? Karena program kami yang ke depan yaitu masalah pangan. Jadi kami akan bantu cetak sawah, walaupun ini programnya dari pusat, bantu bibit, bantu alat-alat pertanian, terutama hand traktor dan traktor mini. Jadi kami akan mengoptimalkan lahan-lahan yang bisa digarap untuk pertanian. Terima kasih. Masih waktunya 2 menit 13 detik. Cukup. Ya. Terima kasih Pak. Sebelum saya lanjutkan, beri tepuk tangan dulu kepada kedua calon ini. Selanjutnya untuk pertanyaan Pak Adam, ya, tolong disimak Pak. Nanti Bapak menjawab dihadapkan ke audiens, ya, lebih. Tolong disimak Pak pertanyaannya. Wilayah Kabupaten Mesuji memiliki kawasan hutan register, yaitu register 45, yang dahulu merupakan salah satu wilayah hutan yang terjaga. Namun semenjak era reformasi, banyak warga pendatang yang menduduki dan berkebun, dan berakibat hutan yang ada musnah dan hancur. Secara perundangan, hal ini merupakan pelanggaran. Pertanyaannya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan bila ternyata pemerintah pusat dilakukan proses pembersihan lokasi hutan register, sedangkan warga penduduk di wilayah itu adalah simpatisan dan pendukung Anda? Pertanyaan dari Diki Hidayat, MSI, dosen Fakultas MIPA Universitas Lampung. Ya, dimulai dari sekarang Pak, 3 menit. Terima kasih Pak. Saya ceritakan dulu tentang register. Register 45 itu tahun zaman Belanda Pak 10.100. Tahun 70 Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Soeharto meminta perluasan register 45. Sehingga seluruh adat Mesuji memberi hibah perluasan 23.000 Pak. Jadi 33.100. Setelah diplot dibangun transmigrasi di sekitar register 45 masih sisa tanah itu 10.000. Kurang lebih 12.000 Pak. Zaman Kakanwilnya Pak Panjaitan tahun
1994 salah satu saya ikut bertanda tangan melebarkan lagi jadi 43.100 Register 45 itu. Mohon maaf, bapak saya pun masuk di situ tak sikat habis Pak. Karena ini menyalahi. Register 45 itu tuh adalah lambang daripada kekuatan bangsa Indonesia ini. Orang yang berani nyerobot di situ artinya orang yang tidak mengakui negara Republik Indonesia ini. Selesai. Masih ada Pak? Cukup? Jadi itu Pak, hanya niat, tidak ada niat sungguh-sungguh Pak menyelesaikan itu. Tinggal pendekatan kok. Tinggal pendekatan Pak. Di situ banyak orang Bali, kita ke Bali. Panggil gubernur Bali, panggil tokoh adat Bali, ambil saudara kamu di situ. Kalau enggak N16 musuhnya. Cukup. Itu Pak, Ya. yang tegas. Ya. Jangan orang Bali di N16-in, orang Mesuji enggak. Itu tidak benar. Betul. Bapak saya pun tak gali di situ kalau ada makamnya. Itu aja. Saya nggak senang kok Register 45 itu dijamah siapa aja. Apalagi hanya pendukung. Sorry lah Yau. Cukup ya? Cukup, gak nambah lagi ya? Cukup ya? Cukup. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Sapri. Ya, tolong disimak Pak pertanyaannya. Tiap tahunnya angka penggunaan dan peredaran narkoba sangat tinggi. Tahukah saudara berapa banyak jumlah angka penggunaan dan peredaran narkoba di Mesuji? Gak usah disebutin jumlahnya Pak ya kalau nggak tahu ya. Tapi pertanyaan tahu kan? Apa langkah strategis yang harus dilakukan untuk memberantas narkoba? Pertanyaan dari Dr. Rudi SH LLM, pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Silakan Pak, 3 menit dari sekarang. Terima kasih Bapak tadi itu ada Pak apa tadi nanya jumlah pemakai narkoba maupun pengedar narkoba. Sebenarnya pemakai maupun pengedar ini sembunyi-sembunyi, kita nggak tahu, cuma kita tahu persis itu di situ ada pusat narkoba. Nah, ada pengedar narkoba, cuma kita nggak tahu persis. Banyak bandar-bandar, banyak pemakai-pemakai, tapi kita nggak bisa menindaknya karena jarang terbukti. Nah, tahu-tahu ada korban kena narkoba. Terus langkah yang diambil, langkah yang akan kami ambil nanti kalaupun kami terpilih. Jadi kami akan koordinasi, mungkin nanti pihak BNN maupun pihak kepolisian akan menindak menangkap orang-orang tersebut. Terima kasih Pak. Masih ada waktu Pak? Udah. Cukup? Cukup. Sangat maksimal sekali waktu ya. Iya. Baik, ini masih ada pertanyaan Pak calon wakil bupati. Ini ada pertanyaan. Baik, Pak Adam Ihak tolong disimak dan Bapak menjawab ke audiens ya. Ke peserta terkait dengan permasalahan yang sering terjadi dan disiarkan oleh media lokal maupun nasional. Mesuji merupakan daerah yang dikenal dengan konflik sengketa lahan perkebunan dan pertanian. Faktanya, konflik tersebut sedikit yang terkait antar sesama masyarakat di Kabupaten Mesuji. Akan tetapi lebih banyak sengketa lahan terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Pertanyaannya, mengingat masalah yang terkait tersebut menyangkut banyak rakyat ataupun pihak-pihak terkait, maka jika Bapak terpilih menjadi wakil Bupati Mesuji,
apa langkah nyata yang pertama akan dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut? Pertanyaan dari Dr. Eko. Silakan Pak, 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya mesuji ini sangat kolusif Pak. Hanya orang-orang pinter itu hanya bisa nonton di televisi. Pelaku kerusuhan di Mesuji ini semua itu ada niat pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Ini Pak. Memang di balik ini suatu jadi proyek Pak. Insya Allah Pak. Dan bisa kita buktikan nanti. Itulah salah satu terpanggilnya saya nyalon jadi wakil bupati ini Pak, karena tidak ada satupun yang bisa diselesaikan oleh aparatur pemerintah. Saya akan selesaikan. Bila perlu tanpa pengadilan kita bentuk tim di situ lengkap. Ada polisi, ada hakim, ada jaksa, ada BPN, ya kan. Lebih akurat keputusan tim itu daripada keputusan pengadilannya nanti. Itu karena di situ lengkap. Kita fisik, kita lihat, kita tarik meteran. Itu kunci utama untuk cara menyelesaikannya. Karena mereka itu beli 5 meter Pak, ngambil 25. Dilindungi. Kapan masyarakat nuntut dihadapkan dengan polisi. Ya, ini ada polisinya Pak. Ya, apa adanya saya ngomong. Ya kan. Bukan kepolisian itu dihadirkan untuk memediasi supaya menyelesaikan pokok permasalahan. Melainkan menghalangi. Entah perintah siapa saya nggak tahu. Mereka ini yang namanya diperintah ya takut aja. Insya Allah kok. Kalau nggak Kapolresnya nggak gaji, saya yang gaji wakil bupati nanti. Ya, itu cara menyelesaikannya. Kita berpihak pada kebenaran. Kita kembalikan kedaulatan rakyat itu. Baru aman dunia ini. Terima kasih Pak. Cukup ya? Cukup Pak? Gak ada tambahan? Masih pada waktu 48 detik? Cukup? Ya. Selanjutnya pertanyaan untuk calon nomor urut 2. Ya, Pak Sapri tolong disimak ya. Pertanyaannya, Mesuji sangat terkenal dengan konflik agraria yang tidak kunjung selesai. Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memutus rantai konflik ini sekali untuk selamanya? Perlukah Mesuji bertransformasi menjadi kabupaten ramah HAM dalam hal tersebut? Pertanyaan dari Dr. Rudi SH LLM, pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Paham Pak? Perlu ulangi. Mesuji sangat terkenal dengan konflik agraria yang tidak kunjung selesai. Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memutus rantai konflik ini sekali untuk selamanya? Perlukah Mesuji bertransformasi menjadi kabupaten ramah HAM, hak asasi manusia, dalam hal tersebut? Cukup Pak? Ya. Silahkan 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Terlalu masalah agraria. Ini sebenarnya konflik agraria ini sedikit sekali yang menyentuh dengan masyarakat yang pendatang maupun masyarakat pribumi. Ini adalah konflik yang sering terjadi antara perusahaan swasta dengan masyarakat. Apa sebab? Karena masyarakat tidak merasa menjual tanah tersebut, tapi oknum-oknumnya yang menjual. Nah, jadi masyarakat tahu-tahu tanahnya sudah digarap oleh perusahaan swasta. Jadi kita
mau menyelesaikannya, sering kita adakan menyelesaikan, perusahaan sering menganukan angin segar saja, tapi tidak ada penyelesaian. Nah, inilah timbulnya gejolak-gejolak yang ada. Terima kasih. Cukup Pak, masih ada waktu? Cukup. Cukup, ya. Selanjutnya untuk Pak Adam, ini yang terakhir pertanyaannya. Ini pertanyaan untuk calon wakil bupati nomor urut 1 yang terakhir. Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten yang selalu berusaha meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Banyak program pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Salah satunya ada pembangunan akademi komunitas yang sampai saat ini telah menelurkan lulusan yang diserap sebagai tenaga kerja di beberapa tempat, baik di Mesuji maupun di luar Mesuji. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan dan memeratakan pendidikan di wilayah Kabupaten Mesuji? Pertanyaan oleh Diki Hidayat, MSI, dosen Fakultas MIPA Universitas Lampung. Silakan Pak, 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Itu salah satu target daripada konsep saya. Saya salah satu calon wakil bupati yang nanti setiap bulan mungkin akan ikut menambah pendidikan di setiap SMA atau SMP. Saya akan buktikan itu. Saya ikut ngajar. Bukan nganggap guru tidak berkualitas, tapi saya akan mencurahkan ilmu saya kepada SMA dengan SMP. Dan saya punya target dana BOS, Pak. BOS daripada APPD. BOS daerah. Itu. Pejabat aja tidak perlu saya sabarkan di sini. Nanti waktu kami kerja aja lah kalau kami dipilih. Ya kan? Berkaitan tentang masalah artinya calon regenerasi, target saya 50 paling sedikit lulusan SMA, STM, SMK. Itu akan saya fasilitasi masuk perguruan tinggi sesuai dengan fungsi masing-masing untuk cekal bakal 15 tahun yang akan datang, bahwa kita sudah siap generasi baru untuk penyambung daripada pejabat-pejabat yang ada. Itu tujuan saya, Pak. Dan hal yang lain mungkin saya akan melirik dari mana beberapa tentang potensi. Seperti contoh honor. Honor ini salah satu guru honor itu Pak di Mesuji ini ditetapkan dengan APPD, yang jelasnya honorer itu harus jadikan acuan gaji mereka itu dari UMR atau UMP, bukan keputusan bupati. Kalau pegawai negeri boleh Pak, karena diatur dengan undang-undang golongan sekian, jabatannya ini, golongan sekian, insentifnya ini. Kalau honorer itu UMP atau UMR, itu acuannya, baru bisa sejahtera mereka. Kalau mereka sejahtera, yakinlah anak didiknya pasti cerdas, Pak. Kalau dia lapar, anak muridnya pasti jadi maling. Itu saja pedomannya. Terima kasih. Cukup? Tidak menambah? Baiklah, ya kita ke pertanyaan kepada calon nomor 2. Ya, terakhir nih Pak. Tolong disimak Pak, agak panjang pertanyaannya. Terdapat 7 wilayah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mesuji. Masing-masing kecamatan memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
berdasarkan pengamatan Bapak calon wakil bupati, wilayah atau kecamatan mana yang dapat dijadikan sebagai daerah pusat pertumbuhan sehingga dapat menjadi pengungkit perekonomian seluruh Kabupaten Mesuji? Berikan alasan-alasannya. Paham Pak? Pertanyaan dari Dr. Nairobi, SEMSI, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Silakan jawab Pak, 3 menit dari sekarang. Terima kasih. 7 wilayah kecamatan ini ada beberapa apa tadi? Wilayah 7 wilayah kecamatan yang mempunyai potensi perekonomian. Yang pertama, kami lihat beberapa kecamatan. Pertama, Kecamatan Simpang Pematang. Kedua, Kecamatan Tanjung Raya. Ketiga, Kecamatan Mesuji Timur dan Kecamatan Pancajaya. Apa sebab? Sebab di sana macam Simpang Pematang. Simpang Pematang itu pintu gerbang. Pintu gerbang dari Sumatera Selatan. Yang notabene orangnya mampir dulu ke Simpang Pematang, itu pusat perekonomian. Kalau pusat pertanian ada 3. Mesuji Timur termasuk, Rawajitu Utara, dan Wiralaga, Kecamatan Mesuji sendiri. Nah itu, ini karena di sana itu daerahnya rawa. Rawa potensinya potensi sawah dan pertanian. Terima kasih. Jadi percontohan yang mana? yang tadi dari 7 kecamatan tadi, pertanyaannya yang kedua. Percontohan perekonomian. Ya. Kecamatan Simpang Pematang, wilayahnya Kecamatan Simpang Pematang, desanya Desa Simpang Pematang dan Desa Mesuji. Ya. Untuk pertanian, Rawajitu Utara dan Mesuji Timur. Ya. Cukup Pak? Cukup. Ya. Waktunya masih ada? Sudah. Cukup. Baiklah, pada hari ini sekian, ini segmen pertama kita sudah selesai. Dan para peserta, para calon wakil bupati menjawab pertanyaan dengan lugas dan sangat maksimalkan waktu. Selanjutnya kepada para calon wakil bupati dipersilakan duduk dulu ya, minum Pak Adam minum dulu ya, ya. Kita akan menyaksikan iklan berikutnya dari KPU.